Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel YouTube Dede Irawan. Dan kali ini teman-teman atau sahabat Dede Irawan semuanya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat biang tanpa biang atau tanpa adonan sisa. Seperti yang bagaimana teman-teman semuanya minta kepada saya, Bang, tolong bikin adonan tanpa biang atau tanpa adonan sisa. Nah, kali ini saya akan tunjukkan sama Anda semuanya bagaimana caranya dari nol ya. Dari nol sampai nanti besok kita lihat hasilnya. Dan kemudian juga kebetulan karena saya kurang lebih hampir ada 1 pekan libur nggak jualan, jadi ini kesempatan untuk bikin adonan baru gitu. Jadi biar tahu semua perjalanannya gitu kan. Nah, kemudian selain yang ini juga nanti kan saya akan tunjukkan yaitu proses bumbu kacang dari nol juga. Tapi saya punya kacang yang sudah digiling ya, nanti takaran-takarannya saya sudah siapkan semuanya. Nah, yang pengen saya kasih lihat sekarang adalah bagaimana cara buat biang batagor tanpa biang atau tanpa adonan sisa. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Dede Irawan. Oke teman-teman, nah di sini sekarang saya punya terigu kurang lebih ada 300 gram, seperempat lebih ya, seperempat lebih, kurang lebih 100 gram ya atau 50 graman. Kenapa saya tidak pakai sampai 500 gram atau setengah kilo? Karena yang ada di rumah hanya ada segini gitu kan, hanya ada 300 gram. Tapi saya coba praktekkan cara membuat adonan biang tanpa adonan sisa. Oke, lihat langsung ya. Ini hanya 300 gram. Bisa kelihatan kan? Nah, ini 300 gram saja. Dan di sini saya sudah siapkan juga air 1 gelas. 1 gelas nih, kurang lebih segini. Ini entah ukuran berapa ya. Cuman ini juga tidak dipakai semua ya. Tidak dipakai semua. Oke, kita taruh lagi. Dan kita langsung saja, kita langsung kasih soda kue. Yang 300 gram ini kasih soda kue kurang lebih setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Satukan. Nah, buat teman-teman, ini bisa dipakai sagu ya atau tapioka bebas, atau juga enggak jadi masalah. Bisa dikasih garam boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Biang, yang penting ini caranya bisa ngembang bagaimana gitu kan. Nah, nanti kalau besok nggak ngembang, itu tetap harus dilanjutkan ya, kita harus campur dengan adonan baru tetap. Nah, baik, kita langsung saja ya, kita praktekkan, kita bikin adonan. Jangan sampai berlama-lama lagi ya. Kita aduk antara terigu sama soda kue, kita aduk ya. Tapi jangan lupa tangan kita harus bersih ya, harus bersih dan harus cuci tangan dulu. Seperti biasa ya. Dan baik, kita hancurkan aja, kita aduk-aduk. Ini tepung terigunya bebas teman-teman ya, mau pakai merek apa aja terserah. Yang penting kita bikin adonan biang tanpa biang atau tanpa adonan sisa. Masukkan air sedikit demi sedikit, perlahan. Ini sesuai yang teman-teman semuanya minta ya. Karena saya besok mulai dari awal lagi jualannya. Ini kurang lebih hampir 1 pekan nggak jualan dan adonan sisanya sudah nggak ada. Nah, oke, kita aduk. Nah, kita aduk terus sampai kalis ya teman-teman. Ini nggak pakai bumbu apa-apa ya, hanya pakai soda kue aja. Cara ngasih air, ingat, cara ngasih air jangan langsung diguyurin ke adonannya, tapi begini nih. Jadi ditakar pakai tangan, Nah, begini. Set, masukin. Khawatir kalau langsung dimasukkan ke dalam adonan yang dibuat kebanyakan gitu kan. Jadi takar pakai tangan. Ya, perhatikan jangan sampai ketinggalan nih video yang ini. Soalnya ini video yang ditunggu-tunggu, banyak banget yang nunggu nih video ini.
awal pembuatan adonan biang tanpa adonan sisa. Ini. Nah, bentar lagi nih, dikit lagi. Lihatin sini. Set. Oke. Nih, kita aduk. Kita aduk ya. Nah, sepertinya nih teman-teman. Udah nih. Tuh. Ini udah. Nah, ya. Nih, udah tuh kelihatan ya teksturnya. Nah, ini udah nih. Tuh ya. Kelihatan, oke. Kalau sudah seperti ini, udah jadi seperti ini, ya, kita segera rapihkan, kita segera bersihkan tangan. Nah, teman-teman semuanya, ini adonan ketika pagi hari ya. Ini kisaran jam 6. Nah, ini adonan seperti ini. Ini untuk adonan biang yang tadi malam tadi sore kita bikin. Kemarin sore kita bikin. Ini teksturnya seperti ini. Dia akan kering bagian luarnya. Nih, akan kering bagian luarnya. Nih, bisa dilihat. Kering seperti ini. Nah, dalamnya kan basah seperti ini teksturnya nih. Nah, tuh ya. Nanti ini kita campurkan dengan adonan yang baru, adonan biang yang tadi malam kita buat seperti ini, seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Dan kita ini di sini ada adonan baru ya, adonan baru, dan kita akan tuangkan di sini, tapi tidak semuanya ya. Ini total adonan, ingat semuanya total adonan kedua ini adalah 3,5 kg ya. Di sini ada kurang lebih 3,4 kg dan ini lebih dari 1/4 kg, 300 gram. Ya, berarti 3,5 kg lebih sedikit ya. Nah, jadi tidak bermasalah. Baik, kita campurkan sekarang. Dilihat ya. Kita ambil beberapa cidukan seperti di tutorial yang sebelumnya. Ini untuk mengulas saja bagaimana dari pertama kita di hari pertama jualan, mengawali lagi setelah kita tidak berjualan. Jadi memang benar-benar tidak ada adonan sisa sama sekali ya. Sampai benar-benar tercampur rata, aduk ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau dicampur sama adonan yang belum ada adonan sisanya seperti ini teksturnya ya. Tuh, lihat ya. Jadi adonan biangnya itu tadi juga kelihatan ya, nggak mekar. Nah, jadi dari kebanyakan teman-teman kan hari pertama nggak mekar, kebantat, lanjutin aja gitu kan. Lanjutin aja, digoreng juga, dijual, sisakan sampai sekepal tangan seperti yang saya bilang. Kalau misalnya sisanya masih banyak ya udah, gak usah bikin biang, gak usah bikin adonan lagi ya. Jadi tinggal bikin adonan baru, dicampur lagi seperti itu setiap hari. Oke, udah gitu ya teman-teman. Ini dia ya, ini adonan baru, adonan barunya. Ini adonan biang yang kemarin sore kita buat, yang sudah dicampur dengan adonan baru. Nah, bisa dilihat. Oke, sebenarnya ini semuanya sudah ada di tutorial sebelumnya. Cuma ini hanya ulasan saja, dan memang ini dagang atau jualan pertama kembali saya setelah libur 1 pekan ya. Jadi memang tidak ada sisa sama sekali. Nah, teman-teman, di sini ada bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah dihaluskan. Ini kurang lebih segini banyaknya ya. Sudah lihat. Nih. Ini segini sewadah ini. Yang sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya. Ini. Nanti ini dibagi 2. Ya, ini digoreng sebagian untuk bumbu kacang dan sebagiannya untuk adonan batagornya. Bila sudah panas, nanti masukkan
bawang yang sudah dihaluskan atau bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, kalau sudah panas, masukkan, ditumis hingga bumbu ini menguning ya, hingga menguning. Terus seperti ini. Ini ada air kurang lebih, ini ukurannya ada sekitar 3,5 gayung besar atau kurang lebih 4 gayung ya. Nah, kita lihat prosesnya. Gula putih kurang lebih setengah kilogram. Ini pertama kali jualan ya, untuk pertama kali jualannya, setengah kilogram. Masukkan semua gula putihnya, kita habis. Kemudian garam halus 1, 2 sendok, 2,5 sendok makan ya. Dan ini ada 2 saset Royco rasa sapi, masukkan. Ingat teman-teman, takaran ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Takaran ini sewaktu-waktu bisa berubah bila mana bumbu kacang nyisa, itu otomatis kita memasukkan bumbu-bumbunya akan berkurang gitu. Untuk takaran gula putih, garam sama Royco itu akan berkurang. Tergantung, kalau misalnya dagangannya habis ya kita bikin seperti semula seperti ini. Tapi kalau misalnya masih nyisa, seperti ini, kalau misalnya masih nyisa itu takarannya akan berubah. Nah teman-teman, untuk pertama kali jualan nih saya pakai kacang kurang lebih 1 kg dan cabai keriting atau cabai merah keritingnya kita pakai ini kurang lebih 1/4 kg. Nah bila sudah mendidih seperti ini masukkan bumbu kacangnya ya, kacang yang sudah digiling kita masukkan. Semua proses penggilingan kacang juga sudah ada ya di video yang sebelumnya. Jadi ini hanya ulasan-ulasan saja teman-teman semuanya. Nah, silahkan diperhatikan lagi dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah bila sudah masuk semuanya, ini tunggu hingga mendidih kembali. Nih kalau sudah mendidih seperti ini teman-teman, kita masukkan tepung roti, kita kecilkan apinya, kemudian kita masukkan tepung roti. Dan ini saya gunakan tepung roti halus dari merek Kencana ya. Bebas teman-teman mau pakai tepung roti merek apa saja. Kalau saya pakai merek Kencana ya, tapi apa aja bisa. Yang penting tepung rotinya tepung roti yang halus. Kita masukkan nanti secukupnya, kemudian kita aduk-aduk. Ini kalau sudah masuk, aduk-aduk ya. Sampai rata diaduk ya. Oke. Nah bila sudah seperti ini nih, nah ini dirasa ini sudah cukup. Nah kalau udah ada bumbu, ketika diangkat seperti ini di spatulanya, berarti ini udah cukup kekentalannya. Kita tinggal besarkan lagi apinya. Kita sudah pakai tadi tepung rotinya secukupnya, tidak terlalu banyak juga ya. Nih berarti ini tinggal besarkan lagi apinya dan kita tunggu sampai benar-benar matang. Ini hanya ulasan sekali lagi ya.
Jadi semuanya sudah ada di tutorial sebelumnya, di tutorial bumbu kacang juga sudah ada. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Nah teman-teman sekalian, gimana tadi proses pembuatan adonan biang tanpa adonan sisa dan telah selesai. Jadi paham ya, tanpa ada adonan sisa sedikit pun. Jadi tadi hanya dicampurkan yaitu soda kue saja, tanpa ada garam, tanpa ada bumbu-bumbu yang lain. Nah, terus video yang sudah saya bagikan di channel YouTube saya itu coba perhatikan satu-satu. Nah, bila bertanya, jadi mudah paham bagi yang belajar. Nah, insya Allah nanti ada tutorial yang lainnya selain batagor, ada yang lainnya. Jadi tetap di channel saya, channel YouTube Dedi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.